Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 721. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di berbagai wilayah dari seluruh dunia devil ini, angin suram bertiup terutama di sekitar pegunungan Tianmo yang merupakan kawasan dari istana Dewa Iblis. Konfrontasi puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini semakin intens saja. Dua dewa jahat yang tubuhnya masih ditutupi dengan energi yang berwarna hitam melihat sebuah pemandangan yang berada di hadapan mereka, dan hal itu membuat raut wajah dari keduanya telah berubah menjadi sangat jelek karena ternyata Soyen mampu melarikan diri dari serangan menakutkan dua dewa jahat ini. Meskipun Soyen berhasil kabur, namun dua dewa jahat itu tidak berniat untuk melakukan pengejaran dan seolah-olah mereka telah mempersiapkan rencana lanjutan. Selain itu, pasukan peri api juga telah diam di luar. Mereka semuanya menunggu instruksi dari Soyen selanjutnya. Ketika Soyen yang saat ini sudah memasuki istana Dewa Iblis memberikan perintah, maka pasukan dari peri api akan langsung meluncurkan serangan dahsyat terhadap pasukan ras jahat asing yang telah mengepung istana Dewa Iblis tersebut. Dan pada saat itu, situasi pertempuran yang sesungguhnya akan terjadi. Di tengah-tengah dari istana Dewa Iblis sebenarnya terdapat sebuah sumur kering, dan itu adalah pintu masuk menuju dunia dari Gunung Iblis Maya. Begitu seseorang masuk ke dalam sumur kering ini, maka mereka akan berada di dalam situasi yang tidak akan pernah diketahui apakah masih bisa keluar hidup-hidup ataukah akan mati sepenuhnya. Namun sekarang dua sosok telah masuk ke dalam sumur itu, dan tidak lain, mereka adalah Su Sueying dan juga Soyen. Mengenai misteri apa saja yang berada di dalam Gunung Iblis Mayat, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang hal ini. Bahkan dua dewa jahat dan juga kekuatan besar lainnya, mereka tidak pernah bisa menembus kawasan dari Gunung Iblis Mayat. Dan itu bukan tempat yang mudah. Ketika Su Sueying masuk ke dalam sumur kering, dia pun hanya bisa berkata di dalam hatinya, para tetua dan juga senior yang lainnya, terima kasih banyak. Kali ini Su Sueying bisa merasakan energi iblis semakin kuat di sekelilingnya, dan kekuatan itu secara perlahan juga telah membangkitkan energi iblis yang berada di dalam tubuh dari Su Sueying. Sebenarnya Su Sueying cukup enggan berpisah dengan tetua agung dan juga yang lainnya karena dia merasa bahwa ini mungkin akan menjadi perpisahan untuk selama-lamanya. Tidak lama kemudian, tubuh dari Su Sueying telah terjatuh ke tanah dari Gunung Iblis Mayat, dan raut wajahnya telah berubah dalam seketika pada saat melihat pemandangan yang berada di dalam tempat ini, karena ternyata di depan Su Sueying ada lautan iblis yang sangat luas, dan dia pun berdiri di tepi dari lautan iblis tersebut sambil melihat pemandangan yang seolah-olah tidak memiliki akhir. Su Sueying juga telah menemukan bahwa Gunung Iblis Mayat sebenarnya berada di tengah-tengah lautan iblis itu. Di sekelilingnya ada energi-energi iblis yang berwarna hitam dan tidak terhitung jumlahnya. Hal ini sungguh mengejutkan. Bahkan juga ada aura keheningan yang telah menyertainya. Dua bola cahaya hitam yang merupakan energi iblis yang telah diberikan oleh tetua agung di dalam tubuh dari Su Sueying kali ini telah melepaskan sebuah fluktuasi yang cukup berapi-api ke arah Gunung Iblis Mayat. Bahkan api suci di dalam tubuh Su Sueying juga secara perlahan berdetak. Hal itu membuat segel kutukan ras jahat yang berada di dahi dari Su Sueying segera melepaskan kekuatan yang telah dia serap, dan kemudian hal seperti ini membuat kekuatan di dalam tubuh Su Sueying sendiri secara perlahan telah meningkat. Mata dari gadis cantik ini benar-benar terfokus pada lautan iblis yang memiliki aura kematian tidak terbatas. Rasa takut secara perlahan terlihat di raut wajah dari Su Sueying. Dia pun untuk saat ini tidak terlalu yakin apakah bisa mencapai tempat dari pedang iblis dan kemudian mencabutnya. Itu benar-benar sebuah masalah yang cukup sulit untuk dilakukan, karena Su Sueying juga menyadari bahwa Gunung Iblis Mayat telah memiliki energi belenggu yang cukup sulit untuk diterobos. Kali ini, lautan iblis tiba-tiba saja mengeluarkan deburan ombak yang cukup menakutkan, seolah-olah apabila seseorang terperosok
ke dalam ombak tersebut, bahkan jiwanya akan langsung terkikis. Menghadapi situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Su Sueying tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, dan sekarang dia hanya punya jalan untuk terus maju. Dirinya pun mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, karena aku sudah sampai di tempat ini, tidak ada kata mundur, dan biarkan aku mencobanya meskipun harus mati. Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan dua api suci yang berada di dalam dirinya menyembur keluar secara bersamaan. Sementara dua bola cahaya hitam yang berada di dalam tubuh Su Sueying tiba-tiba saja menyerap kekuatan iblis murni yang berada di lautan iblis ini. Suara raungan yang cukup menusuk hati pun terdengar dari dalam tubuh Su Sueying, dan kemudian sikap dari gadis cantik ini berubah secara drastis. Bukan karena melemah, tapi karena kekuatannya justru meroket. Tidak butuh waktu yang lama, Su Sueying kali ini telah langsung berada di puncak reinkarnasi ketiga. Tiba-tiba saja, pung! Fluktuasi energi yang sangat mengerikan kembali tersebar dari dalam tubuhnya. Kemudian salah satu dari dua api suci, yaitu api iblis malam, benar-benar memunculkan sosok tua yang cukup ilusi. Dan kemudian tato dari klan Xiao tergambar di dahi dari sosok tua tersebut. Sepertinya itu adalah tubuh energi dari anggota klan Xiao. Tiba-tiba saja sosok tua klan Xiao tersebut melambaikan tangannya dan kemudian menstabilkan aura yang cukup mengerikan di seluruh lautan iblis. Beberapa saat kemudian, lautan iblis kembali bergetar dengan cara yang lebih hebat lagi. Energi iblis kali ini telah langsung menggulung dengan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu berubah menjadi ombak besar berwarna hitam yang telah datang ke hadapan dari seorang Su Sueying. Ini adalah sebuah kejadian aneh yang belum pernah dilihat oleh Su Sueying, dan pada saat tubuh dari gadis cantik ini bersentuhan dengan ombak hitam, akhirnya Su Sueying menghilang dalam seketika, seolah-olah dia telah ditelan oleh lautan iblis dalam sekejap. Setelah kepergian dari seorang Su Sueying, tidak lama kemudian sosok dari Zhou Yan juga telah muncul di tepi dari lautan iblis ini. Pandangan matanya melihat ke arah depan, dan kemudian Zhou Yan juga telah menemukan gunung iblis mayat di tengah-tengah lautan iblis. Hal itu membuat Zhou Yan kemudian mengatakan, apakah itu yang disebut sebagai gunung iblis mayat? Kekuatan jiwa dikeluarkan dari dalam dirinya, namun Zhou Yan tidak bisa menemukan aura dari Su Sueying. Hal ini telah membuatnya langsung menyipitkan mata dan kemudian menatap tajam pada gunung yang berada di tengah lautan iblis ini. Detik berikutnya Zhou Yan berkata pada dirinya sendiri, aku masih tidak percaya bahwa ini adalah tempat yang mati. Bagaimanapun juga dimensi ini merupakan peninggalan dewa iblis generasi pertama. Pasti ada cara untuk memecahkannya, karena selama ini orang-orang dari istana dewa iblis belum bisa memecahkan rahasia yang berada di dalamnya. Itu berarti mereka tidak memiliki metode yang tepat. Kekuatan jiwa, kekuatan api suci, keluarlah. Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhou Yan pun duduk bersila di tepi pantai, dan kemudian kekuatan dahsyat mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu pun dituangkan pada lautan iblis yang berada di hadapannya. Zhou Yan sekarang telah mencoba menjelajahi kedalaman dari lautan iblis dan kemudian menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dari lautan iblis ini. Kekuatan jiwa, kekuatan api suci, dan juga kekuatan yang lainnya secara perlahan bergerak menuju kedalaman laut iblis itu. Tidak lama kemudian, ombak hitam besar ini telah terbentuk, dan hal itu pun bergulung-gulung untuk menuju ke arah dari Zhou Yan. Ketika Zhou Yan membuka matanya, dia melihat bahwa sebenarnya ombak hitam itu di dalamnya ada ribuan orang. Adegan demi adegan telah ditampilkan dari ribuan orang yang berada di dalam ombak hitam tersebut. Zhou Yan merasa bahwa orang-orang yang berada di dalam ombak itu adalah orang-orang sombong yang telah mati karena melangkah ke lautan iblis demi bisa mendapatkan pedang iblis yang berada di puncak gunung iblis mayat. Berbagai gambaran kematian telah menyerang kesadaran dan juga kekuatan dari Zhou Yan. Hal ini telah mencoba menelan Zhou Yan bersama-sama dan akan membuatnya tinggal di tempat ini untuk selamanya.
Namun Soyen tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia membiarkan kekuatan aneh dari ombak hitam itu terus melahap dirinya. Dari dalam ombak hitam tersebut, berbagai aura kematian yang seolah bisa dengan mudah memusnahkan seluruh kehidupan telah dirasakan oleh Soyen. Bahkan kali ini Soyen juga mendengarkan berbagai tangisan serta raungan yang cukup memilukan, seperti permohonan dari orang-orang yang sekarat, tulang, mayat, dan berbagai hal busuk meraung bersama. Ombak ini bisa dikatakan sebagai ombak kiamat yang sesungguhnya. Bahkan jika seseorang yang berada di reinkarnasi ketujuh ditelan oleh ombak kiamat itu, kemungkinan mereka hanya akan mati bersentuhan dengan energi dari ombak kiamat. Kekuatan di dalam tubuh dari Soyen seolah-olah telah berubah menjadi sangat rapuh. Bahkan kali ini seluruh tubuhnya pun gemetaran dan seolah kematian telah menanti Soyen ketika dihadapkan dengan ombak kiamat yang begitu tragis. Tiba-tiba saja mata dari Soyen terbuka, lalu tubuhnya diselimuti kekuatan api suci 7 warna, dan dia pun kali ini mengatakan, "Kena kau." Akhirnya tubuh dari Soyen langsung menerjang ke dalam ombak kiamat tersebut. Tindakan yang dilakukan Soyen adalah kunci untuk bisa memecahkan misteri dari lautan iblis. Dan kemudian Soyen sangat yakin dengan melakukan hal seperti ini dia akan bisa masuki Gunung Iblis Mayat. Karena lautan iblis sebenarnya memiliki nama lain yang hanya diketahui oleh Dewa Iblis generasi pertama, yaitu Laut Penipuan. Ketika tubuh dari Soyen menerjang lautan iblis tersebut, energi-energi dingin telah menempel di sekujur tubuhnya. Hal ini juga membawa aura gelap dan juga kematian yang mengalir ke dalam hati dari Soyen. Tidak peduli seberapa mengerikan aura tersebut, Soyen tidak memiliki tanda-tanda untuk mundur. Dan akhirnya tubuh dari Soyen pun saat ini telah dipindahkan ke sebuah ruangan khusus. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di 4 wilayah yang lainnya telah memasuki tahap yang sangat panas. Bahkan formasi yang berada di Istana Dewa Iblis untuk saat ini juga menjadi semakin lemah. Seolah-olah hal itu akan runtuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Kita berpindah kembali ke tempat dari Soyen dan juga Su Sueying. Ketika mereka berdua menghilang di dalam lautan iblis, kali ini keduanya telah tiba di sebuah dimensi khusus seperti luar angkasa. Pandangan mata dari Soyen melihat luar angkasa ini dan kemudian dia mengatakan, "Sepertinya tebakanku benar. Meskipun lautan iblis itu cukup menakutkan, namun itu sebenarnya hanyalah tipu-tipu dan tempat ini seharusnya merupakan pusat dari lautan iblis." Banyak kekuatan yang berada di dalam tubuh dari Soyen, sementara kehilangan efeknya. Namun hal seperti ini tidak memberikan fluktuasi berbahaya. Soyen memperhatikan tempat sekitar dengan cukup seksama. Dia tidak menemukan adanya jalan keluar dari luar angkasa yang cukup misterius ini. Dan Soyen merasa bahwa tempat ini seperti sebuah ruang rahasia khusus yang telah tersegel dan dikelilingi oleh beberapa balok-balok kristal yang cukup aneh. Namun yang paling aneh adalah ketika pandangan mata dari Soyen tertuju pada salah satu balok kristal, dia tidak bisa melihat potret dirinya sendiri. Sepertinya balok kristal ini memiliki semacam kekuatan misterius dan itu cukup aneh. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Soyen selalu merasa bahwa Dewa Iblis generasi pertama tidak hanya berbakat, tapi dia juga seorang master yang cukup arogan serta sombong. Hal seperti itu membuat Soyen kemudian mengatakan, "Hanya ada satu cara dan mungkin aku bisa mencoba cara itu. Namun ruang angkasa ini mungkin adalah hasil karya paling membanggakan dari Dewa Iblis generasi pertama. Meskipun begitu aku tidak tahu apa sebenarnya peran dia menciptakan ruang ini." Soyen pun mulai berjalan-jalan di dalam ruang angkasa ini dan dalam kurun waktu beberapa menit Soyen telah tiba di ujung dari ruang angkasa yang ternyata ruang ini tidak seluas seperti apa yang dipikirkan dari Soyen. Di ujung dari tempat ini sendiri juga ada balok-balok kristal, tapi itu tidak memiliki warna sama sekali.
Dan yang paling mencolok adalah ada satu batu kristal yang benar-benar besar, dan itu berbeda dengan batu kristal yang lainnya. Namun Soyen tidak tahu apa kegunaan dari batu kristal yang berbeda ini. Soyen tiba-tiba saja teringat dengan sesuatu ketika dia berada di dalam dunia iblis dari Kaisar Iblis. Dia sepertinya telah melihat beberapa rahasia milik Kaisar Iblis dari dunia balok kristal, dan kemudian hal seperti itu membuat Soyen kemudian mengatakan tempat ini benar-benar mirip dengan goa misterius yang berada di dalam dunia iblis. Mungkinkah ada hubungannya satu sama lain? Selain itu, Soyen juga merasa bahwa tampaknya kekuatan keabadian dari Kaisar Iblis berasal dari ruang angkasa ini. Tapi kenapa bisa begitu? Padahal dunia iblis dan juga dunia devil adalah dua tempat yang berbeda. Misteri semacam ini semakin membuat Soyen menjadi penasaran. Di sisi lain, Su Sueying juga berada dalam situasi yang sama. Tapi apa yang dia hadapi tidak seperti yang dihadapi Soyen kali ini. Di depan Su Sueying ada sebuah balok kristal yang besar dan sangat menyilaukan. Selain itu, juga ada beberapa kata yang tidak jelas di balok kristal itu, dan ini tidak dimiliki pada balok kristal yang berada di hadapan Soyen. Tempat ini juga berada di dalam bagian inti dari lautan iblis. Jika seseorang ditakdirkan untuk masuk ke dalamnya, maka dia bisa menggunakan kristal yang berada di hadapannya untuk mengungkapkan sebuah misteri. Pandangan mata dari Su Sueying melihat pada balok kristal yang berada di depannya, dan kemudian dia membaca tulisan yang berada di balok kristal tersebut yang bunyinya kira-kira seperti ini. Balok kristal ini disebut sebagai kristal ajaib Dong Tian. Hal ini memiliki wawasan tentang yin dan juga yang, serta bisa mengetahui segala hal. Tapi harus kau ketahui bahwa kristal ajaib Dong Tian hanya bisa digunakan satu kali saja, dan itu bisa melihat masa lalu, bukan masa depan. Su Sueying cukup ragu dengan kata-kata yang berada di balok kristal, namun dia pada saat ini juga penasaran ingin mencobanya. Su Sueying kemudian mengangkat pergelangan tangannya. Kekuatan api suci telah muncul di telapak tangan dari gadis cantik ini, dan kemudian dia mulai menuliskan kata-kata pada balok kristal yang bernama Kristal Ajaib Dong Tian. Kira-kira tulisannya seperti ini. Apakah klan Xiao benar-benar melenyapkan klan penjaganya? Baru saja tertulis hal seperti ini, tiba-tiba di dalam benak dari Su Sueying muncul sosok pemuda yang selama ini telah dicintainya. Dan kemudian hal seperti itu membuat Su Sueying menghapus kembali tulisan yang berada di kristal ajaib Dong Tian, lalu menggantikannya dengan kata-kata masa lalu Soyen. Dalam sekejap saja, kristal ajaib itu langsung memancarkan sebuah sinar cahaya, dan kemudian gambar pada saat ini terlihat di dalamnya. Hal itu telah menunjukkan sebuah tempat dari benua Doki yang bernama Kota Wutan. Soyen kali itu telah dipermalukan oleh tunangannya yang bernama Nalan Yanran, dan kemudian sambil merobek kertas tunangan, Soyen mengatakan, "Karena kau telah mempermalukan diriku, bukan kau yang menceraikanku, tapi aku yang menceraikan dirimu. 30 tahun Hedong, 30 tahun di Heki. Jangan menindas orang yang lemah dan juga miskin." Adegan masa lalu dari Soyen pada saat ini disaksikan oleh Su Sueying melalui kristal yang berada di hadapannya, dan itu tidak ada rekayasa sama sekali. Di dalam gambar tersebut telah merekam berbagai kejadian dari seorang Soyen ketika berada di dalam benua Doki dengan jelas. Su Sueying benar-benar terkejut akan keberanian seorang Soyen. Hal ini membuat Su Sueying tiba-tiba saja mengatakan, ternyata akhir dari kultivasi dunia rendah hanyalah titik awal dari kebangkitan klan Xiao. Demi keluarga, demi orang-orang yang dicintai, dan juga demi hal-hal yang ingin dilindungi, Soyen terus melakukan pelatihan berkultivasi tanpa henti. Dia selalu berada di ujung tanduk dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan kematian. Jika tidak berhati-hati, sudah lama Soyen mati di dalam perjalanan kultivasinya. Su Sueying ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa mengatakan, beginilah seharusnya sikap yang dimiliki oleh orang-orang dari klan Xiao, dan selama ini aku selalu menyalahkan mereka.
Setelah mengetahui masa lalu dari Xiaoyan, suasana hati dari Su Sueying tiba-tiba berubah drastis. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Kristal yang berada di hadapannya tidak memiliki kata-kata seperti kristal milik Su Sueying, dan Xiaoyan sempat kebingungan untuk beberapa saat. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian berbicara kepada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimanakah keadaan dari gadis Su Sueying sekarang. Dia tampaknya tidak seperti Su Sueying yang dahulu. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan dia? Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba kristal yang berada di hadapannya memancarkan sinar cahaya tertentu, dan kemudian muncul sebuah gambar di dalam dari kristal tersebut yang menunjukkan sebuah negeri yang cukup istimewa dan juga makmur serta sejahtera. Pegunungan yang megah tampak di depan mata, dan kemudian di atas pegunungan itu ada sebuah pulau terbang yang memiliki 4 tulisan rumah besar keluarga Xiao. 4 kata ini bagaikan semacam larangan dan senantiasa menggantung di udara di ujung dari pegunungan yang makmur tersebut. Selain itu, di pegunungan ini ada banyak tempat tinggal dari klan yang tidak terhitung jumlahnya, dan itulah yang dinamakan sebagai rumah para penjaga klan Xiao. Mereka telah mengendalikan banyak ras pengikut klan Xiao di belakangnya. Kali ini terlihatlah seorang gadis kecil yang tidak lain adalah Su Sueying kecil, dan juga seorang pria parubaya yang merupakan ayahnya. Pandangan mata dari keduanya melihat pada pulau terbang yang berada di atas puncak gunung, dan kemudian Su Sueying kecil pun pada saat ini mengatakan, "Ayah, sebenarnya orang-orang macam apa yang tinggal di dalam pulau itu?" Pria parubaya yang merupakan ayah dari Su Sueying tiba-tiba saja mengatakan, "Pulau itu merupakan tempat tinggal para pahlawan besar." Su Sueying ketika mendengarkan hal ini sambil tersenyum manis, dia pun menjawabnya, "Ayah, sebenarnya kau juga pahlawan besar. Suatu hari nanti, Susu juga akan menjadi pahlawan besar seperti mereka yang berada di atas pulau terbang." Mendengarkan ucapan dari Su Sueying kecil, sang ayah pun segera tersenyum dan kemudian membelai kepala dari putrinya ini. Tiba-tiba seseorang datang dengan raut wajah penuh kepanikan, dan kemudian dia pun mengatakan, Pemimpin, ada sesuatu yang buruk. Sebenarnya pemimpin klan Xiao baru saja meninggalkan rumah klan Xiao dengan ekspresi yang sangat aneh ketika dia melihat orang-orang dari garis keturunan pelindung kita. Dia pun melakukan tindakan keji dan melenyapkan mereka tanpa pandang bulu. Baru saja seseorang memberikan informasi seperti ini, detik berikutnya, duar! Terdengarlah sebuah ledakan. Gelombang kejut segera menyapu dari langit tanpa peringatan. Raut wajah dari Xiaoyan ketika menyaksikan gambar seperti ini telah berubah dalam seketika, karena Xiaoyan tahu bahwa itu adalah pemimpin klan Xiao yang merupakan Xiao Yuntian. Pandangan mata dari Xiao Yuntian melihat pada ayah dari Su Sueying dengan cara yang cukup aneh. Tiba-tiba saja dia mengangkat telapak tangannya dan kemudian menepuk dengan lembut di udara. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan telah langsung meluncur, lalu duar! Hal itu pun menabrak tubuh dari ayah Su Sueying. Meskipun ini hanyalah sebuah gambar, tapi Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Dan bahkan kekuatan dari Xiao Yuntian ini tidak bisa dibandingkan dengan Raja Petir pada kekuatan puncaknya, karena Xiao Yuntian benar-benar sangat kuat. Dalam seketika, ayah Su Sueying yang merupakan pemimpin dari klan penjaga langsung terluka parah. Dia pun tergeletak di tanah. Hal seperti ini membuat Su Sueying segera menangis dan kemudian berkata, Ayah, apa yang telah terjadi denganmu? Ayah, bangunlah, jangan menakuti Susu." Mata dari Su Sueying memerah. Dia kemudian melihat kepada Xiao Yuntian yang ekspresi wajahnya terlihat menakutkan. Detik berikutnya, jari dari seorang Xiao Yuntian pun segera diangkat. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba menarik tubuh dari ayah Su Sueying ini hanya dalam seketika. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat kali ini telah meremas tubuh dari ayah Su Sueying dan kemudian menghancurkan tulang-tulang dan juga jiwanya. Su
Sui Ying ketika melihat pemandangan seperti ini hanya bisa menangis sambil berteriak, "Ayah!" Setelah melenyapkan pemimpin dari klan penjaga, sosok dari Xiao Yuntian tertawa terbahak-bahak. Tingkah lakunya menjadi semakin aneh dan juga liar. Dia pun segera meluncur dan juga menyapu seluruh tempat tinggal dari klan penjaga ini, lalu mulai melakukan pembantaian dengan keji. Seluruh anggota klan penjaga yang hampir 10.000 orang, mereka semuanya banyak yang tewas dan juga terluka parah. Hal ini telah menjadi mimpi buruk yang selalu menghantui ingatan dari Su Suiying kecil hingga saat ini. Pada saat itulah sebuah api biru dan juga dingin tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Su Suiying sehingga membuat dia terhindar dari masalah. Su Suiying kemudian diselamatkan oleh seorang wanita yang cukup cantik dan tidak lain, itu adalah Feng Wan'er. Pada saat itu, Feng Wan'er langsung membawa kabur Su Suiying bersama dengan api hitam yang tidak lain merupakan api iblis malam. Mereka pun kemudian bersembunyi di dalam benua Dodi. Pada saat itu, Feng Wan'er telah menjadikan Su Suiying sebagai muridnya dan juga dianggap seperti anak sendiri. Hal ini membuat Su Suiying pada akhirnya memanggil Feng Wan'er dengan sebutan ibu. Masalah ini terjadi ketika Perang Dunia Pertama telah mencapai titik puncaknya, sehingga tidak ada satupun tokoh kuat yang berani menyelidiki tentang masalah yang terjadi kepada klan penjaga. Bahkan setelah Perang Dunia Pertama berakhir, tokoh-tokoh kuat dari klan Xiao menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka lenyap dari dunia. Feng Wan'er, Su Suiying, dan juga orang-orang yang tersisa merupakan satu-satunya garis keturunan dari klan penjaga milik klan Xiao. Su Suiying yang terus tumbuh, akhirnya dia memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap klan Xiao. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada dia, tapi juga terjadi pada klan penjaga yang lain. Mereka semuanya menganggap bahwa klan Xiao sebagai musuh terbesar. Hingga akhirnya Su Suiying ketika melihat Zhou Yan untuk pertama kali memiliki permusuhan yang tidak bisa disembunyikan. Zhou Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah mengetahui seluk-beluk dari masalah tersebut. Dan kemudian Zhou Yan pun mengatakan, "Su Suiying, nasibmu benar-benar tragis dan sebenarnya kau adalah orang yang baik serta pekerja keras." Zhou Yan tidak bisa menahan perasaan yang bersalah terhadap para klan penjaga. Mereka, para klan penjaga di bawah klan Xiao, adalah orang-orang dengan hati nurani yang sangat luar biasa. Tapi mereka pada akhirnya dibasmi habis-habisan oleh satu orang dari klan Xiao, dan tidak lain adalah Xiao Yuntian, pemimpin klan Xiao itu sendiri. Tidak seorang pun sanggup menanggung siksaan yang berubah menjadi mimpi buruk sepanjang hidup mereka. Meskipun Zhou Yan saat ini ragu bahwa Xiao Yuntian adalah pelaku sebenarnya yang melenyapkan garis keturunan klan penjaga, tapi dia belum menemukan bukti yang jelas tentang hal ini. Baru saja Zhou Yan merenungkan tentang masalah ini, tiba-tiba saja fluktuasi energi muncul di sebelahnya, dan kemudian ada suara yang bergema, "Kau benar-benar orang yang menyedihkan." Zhou Yan bisa merasakan aura yang cukup familiar, dan kemudian hal seperti ini membuat Zhou Yan segera menoleh. Seorang gadis cantik segera muncul, dan kemudian hal seperti itu membuat Zhou Yan secara spontan mengatakan, "Su Suiying, energi iblis yang tidak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar tubuh dari Su Suiying." Namun kali ini Su Suiying tidak memperlihatkan rasa permusuhan terhadap Zhou Yan, sebaliknya itu adalah perasaan lega. Segala sesuatu di masa lalu yang terjadi adalah kesalahpahaman terhadap Zhou Yan. Melihat energi iblis di sekitar tubuh dari Su Suiying tersebut membuat Zhou Yan tiba-tiba saja mengatakan, "Su Suiying, apakah kau tidak apa-apa?" Su Suiying hanya tersenyum sambil menimpali, "Tenanglah, aku baik-baik saja." Zhou Yan, kekuatanmu benar-benar menembus puncak reinkarnasi ke-6. Detik berikutnya Zhou Yan kemudian mengatakan, "Su Suiying, energi iblis yang berputar-putar di sekitar tubuhmu itu terlalu aneh dan menyebabkan kekuatanmu saat ini menjadi ilusi serta tidak nyata. Jika kau terus seperti ini, maka kekuatanmu tidak akan pernah bisa berkembang di masa depan nanti. Bahkan nyawamu juga terancam. Segera lepaskan kekuatan itu." Dengan persepsi Zhou Yan yang luar biasa,
Dia bisa merasakan kondisi fisik dari Su Sueying untuk saat ini. Meskipun sangat rumit, kekuatan Soyen tidak berdaya untuk bisa menghilangkan kekuatan iblis di sekitar tubuh dari Su Sueying, dan hanya dia sendiri yang bisa melakukan hal ini. Su Sueying tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Soyen, apa yang terjadi di masa lalu memang salahku dan aku minta maaf padamu." Soyen tertegun. Jelas dia telah mengetahui sesuatu dengan bantuan batu yang berada di hadapannya. Sementara Su Sueying juga memahami masa lalu dari Soyen. Suasana di antara keduanya untuk kali ini benar-benar berbeda. Berbagai kesalahpahaman akhirnya terselesaikan sepenuhnya. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Su Sueying dan kemudian dia mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Kau juga merupakan salah satu klan penjaga dari klan Xiaogu, dan aku akan selalu berada di sampingmu. Berbagai masalah yang kau hadapi juga menjadi masalahku, dan kita akan sama-sama menyelesaikan masalah ini." Jika Su Sueying tidak membubarkan kekuatan yang telah menyelimuti tubuhnya, maka Soyen hanya bisa dengan paksa menghilangkan kekuatan itu. Karena bagi Soyen, begitu kekuatan iblis ini dibiarkan mengikis kekuatan asal-usul dari Su Sueying, maka perubahan selanjutnya di luar kendali Soyen. Kali ini Soyen merasa bersalah dan ingin melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan para leluhur klan Xiao terhadap garis keturunan klan penjaga. Lagi pula Su Sueying adalah salah satu dari sedikit pemimpin tingkat tinggi yang tersisa di garis keturunan klan penjaga milik klan Xiao. Su Sueying tiba-tiba saja mengatakan, "Soyen, sebelum aku melepaskan kekuatan ini, bolehkah aku menyampaikan permintaan kecil padamu?" Soyen lalu menjawabnya, "Apa itu?" Su Sueying kemudian mengatakan, "Bolehkah aku memeluk dirimu dan aku akan memberimu jawaban yang memuaskan tentang klan penjaga." Soyen pun menganggukkan kepalanya. Akhirnya tubuh dari Su Sueying berjalan mendekati Soyen dan kemudian keduanya untuk saat ini langsung berpelukan. Tidak ada tanda-tanda melewati batas antar keduanya. Su Sueying kemudian membenamkan kepalanya di pelukan dari Soyen dan kemudian lengannya juga memeluk erat tubuh dari Soyen. Aura hangat yang mengalir dari dalam tubuh Soyen membuat aura dari Su Sueying benar-benar tenang. Soyen kemudian berkata, "Su Sueying, jika kau tidak keberatan, jadilah saudaraku. Klan Xiao akan selalu menjadi tempat berlindung yang paling aman bagi dirimu, dan kau akan selalu diterima kembali." Soyen membiarkan Su Sueying menangis di dalam pelukannya. Isak tangis tersebut terdengar menyedihkan, bagaikan seorang gadis kecil yang kehilangan mainan kesayangan. Su Sueying tiba-tiba saja berkata, "Baiklah, mulai sekarang kau akan menjadi saudaraku." Melihat tindakan dari Su Sueying seperti ini membuat rasa bersalah Soyen sedikit lega. Dan kemudian dia pun memeluk erat tubuh dari gadis cantik ini. Itu juga merupakan cara terbaik untuk menangani hubungan di antara keduanya. Su Sueying segera melepaskan pelukannya dari Soyen dan kemudian dia berkata, "Saudaraku Soyen, terima kasih banyak. Tapi aku masih ingin menggunakan kekuatanku untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi. Aku sudah sakit parah dan juga terkontaminasi oleh energi iblis. Aku tidak bisa kembali ke garis keturunan klan pelindung. Dalam hidup ini, aku sangat bahagia bisa bertemu dengan dirimu kembali. Jika aku mati, tolong beritahukan kepada Guru Feng Wan-er bahwa aku telah pergi ke tanah tidak bertuan untuk berlatih. Aku tidak ingin dia mengkhawatirkan diriku. Bencana di dalam dunia iblis telah disebabkan oleh kita, dan itu akan sepenuhnya diakhiri oleh kita." Setelah berkata seperti ini, energi iblis di dalam tubuh dari Su Sueying menjadi tidak terkendali dan itu telah menyebar di seluruh ruang angkasa ini. Energi iblis yang begitu kuat dari seorang Su Sueying membuat seluruh tubuh Soyen terguncang dalam seketika. Dan bahkan kekuatan dahsyat itu telah memberikan penekanan terhadap Soyen. Di antara fluktuasi tersebut sebenarnya ada fluktuasi dari kekuatan dua pemimpin Istana Dewa Iblis dan juga wakil pemimpinnya. Bahkan juga ada beberapa kekuatan tersembunyi dari Dewa Iblis generasi pertama. Ketika Soyen ingin melakukan sesuatu, sebuah batu yang berwarna muncul di depan dadanya. Hal ini kemudian melepaskan
aliran kekuatan yang lembut dan juga stabil. Seluruh kekuatan di dalam tubuh dari Soyen tampak membeku dalam sekejap. Soyen seolah-olah terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, kristal yang berada di dalam tempat ini mulai meleleh dengan kecepatan tinggi. Aura dari Su Sueying telah sepenuhnya dirasuki oleh aura iblis. Kedua api suci yang berada di dalam tubuhnya melakukan konfrontasi yang sengit dengan banyak energi iblis di dalam tubuh itu. Selanjutnya, tubuh dari Su Sueying segera menghilang dan kembali masuk ke dalam kristal yang berada di hadapannya. Dia saat ini ingin menuju Gunung Iblis Mayat. Jelas Su Sueying tidak akan menyerah untuk mendapatkan pedang iblis. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Su Sueying benar-benar mampu mendapatkan pedang iblis tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.